Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang jin dan manusia. Mari kita melanjutkan untuk lebih memahami apa jin itu dan apa manusia itu. Kita mulai dengan kita melihat dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 27. Di situ dikatakan, wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan, bagaimana ia telah mengeluarkan bapak-bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita mengacu pada surat Al-A'raf ayat 27 ini, Allah sudah menyatakan bahwa manusia tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat setan. Yang dimaksud tidak bisa melihat jin di sini, setan dalam bentuk jin. Tapi kenapa Allah mengingatkan janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh sesuatu yang Allah bilang kita tidak bisa melihat. Di ayat ini perlu kita pahamin lebih dalam hakikatnya. Bagaimana kita bisa menghindar dari tipu daya sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Jadi dalam ayat ini hanya ada satu hal yang bisa kita jadikan acuan. Allah telah membuka rahasia orang-orang yang tidak beriman. Allah katakan, Allah jadikan setan-setan sebagai penolong mereka. Kita bisa melihat hasil perbuatan setan. Melihatnya di mana? Di dalam diri manusia yang tidak beriman. Karena kalau orang yang sudah tidak beriman, pasti sudah Allah janjikan penolong mereka adalah setan. Nah, kita fokus sekarang seperti apa sih orang yang tidak beriman itu? Perlu dibedakan, orang yang tidak beriman di sini belum tentu orang kafir. Tapi ada orang yang mengaku-ngaku beriman. Banyak kita jumpai dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Kita bisa lihat begitu maraknya dunia perdukunan, dunia klinik. Kenapa dunia perdukunan itu marak? Ya karena banyak yang mencari jasa dukun. Nah, orang yang mendatangi dukun-dukun tersebut pastilah tidak beriman. Kenapa? Karena Allah jadikan setan-setan sebagai penolong mereka.
Apakah mereka Islam, Muslim? Ya, mereka mengaku Muslim, mereka mengaku beriman. Jadi hikmah yang bisa kita dapat, beriman tidak sama dengan mengaku beriman. Mengaku beriman belum tentu beriman. Itulah sebabnya Allah ingatkan, jangan engkau mengaku beriman sebelum diuji. Tapi kebanyakan manusia akalnya tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Jadi jin itu tidak bisa dilihat. Terus timbul pertanyaan, bagaimana orang-orang yang bisa melihat jin? Bagaimana orang yang bisa melihat jin? Memang ada, kita temui orang-orang yang katanya dia melihat jin. Kalau kita lihat dalam riwayat pun banyak para sahabat yang melihat, yang dikasih kesempatan melihat jin. Bahkan Rasulullah sendiri dalam sebuah riwayat saat dia sedang sholat diganggu setan, yang kemudian Rasulullah berkata, kalau aku tidak ingat doa saudaraku Sulaiman, akan aku gantung di tengah kota-kota Madinah untuk mainan anak-anak. Jadi pada kasus-kasus tertentu bisa saja manusia melihat jin. Tapi bukan itu yang terpenting. Apakah kalau manusia bisa melihat jin, dia bisa selamat dari tipu daya setan? Itu yang harus kita renungkan. Banyak dukun-dukun, orang-orang klinik mengaku bisa melihat jin, tapi kelakuannya kayak setan. Jadi nggak penting kita bisa melihat atau tidak bisa melihat jin, baik setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia. Yang terpenting bagi kita, yang Allah katakan, jangan engkau tertipu daya sebagaimana nenek moyangmu Adam. Kami beri dia pakaian nikmat, sebaik-baik pakaianmu adalah pakaian takwa. Coba kita lihat di surat Al-An'am ayat 128. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. Dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkata kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Lalu Allah berfirman lagi, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jangan kita tertipu daya. Ada yang bisa melihat, ada yang bisa berdialog dengan jin.
yaitu memungkinkan dari zaman nabi-nabi, bahkan Nabi Sulaiman sendiri tentaranya segolongan bangsa jin. Tapi sama seperti orang memiliki pengetahuan, memiliki harta, memiliki kelebihan, semua itu justru kadang-kadang bisa melalaikan. Apakah kalau ada orang yang bisa melihat jin, dia tidak butuh pertolongan karena sudah bisa minta tolong pada jin? Kan apapun yang ada pada kita, tetaplah Allah sebagai penolong. Makanya berhati-hati. Ingat di surat Ar-Rahman ayat 33 Allah berkata, "Hai jamaah jin dan manusia, jika sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." Jadi Allah panggil ciptaannya jamaah jin dan manusia. Tinggal dalam kehidupan ini kita memperhatikan, baik di sekitar kita atau di dalam diri kita, apakah jasad kita ini bergerak atas keinginan kita, keinginan diri kita, jiwa kita, atau keinginan jin. Kalau kita mendengarkan bisikan bangsa jin di dada kita, maka terungkap itu jadi sebuah perbuatan, sungguh itu perbuatan jin. Kalau kita berbuat atau berkata atau berpikir atas bisikan yang Allah beri, itu dinamakan lillahi ta'ala. Sayangnya orang tidak banyak yang tahu kapan bisikan jin di dadanya, bisikan hawa nafsu di dadanya. Banyak yang tidak bisa membedakan. Ini poin yang terpenting. Kalau manusia bisa membedakan, mengenal bisikan jin di dadanya, hawa nafsu di dadanya, dia paham bisikan itu, dia kenal bisikan itu, maka dia akan tahu bedanya jin dan manusia. Itulah sebabnya Allah katakan bisudurinas, yang membisikkan keraguan-raguan di dada manusia. Siapa yang membisikkan keraguan-raguan di dada manusia? Bangsa jin dan manusia. Jadi kalau kita bertemu sama orang di sekitar kita, perkataan orang itu tidak menambah keimanan kita, membuat kita jauh, semakin jauh dari Allah. Boleh jadi ucapan dia mengiktibarkan ucapan jin di dalam dadanya. Itu salah satu tanda supaya
supaya kita selamat dari tipu daya. Maka dilatih dalam diri kita sendiri. Kita selalu sibuk dengan keakuan kita, sehingga tidak pernah tahu kata-kata di dalam diri kita, perkataan jin atau perkataan yang datang dari sisi Tuhan. Sekian dulu video yang mengkaji tentang jin dan manusia. Akan kita bahas lebih luas lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.